Shalom, sekali lagi Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara, meskipun kami menjumpainya melalui tayangan video ini. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita bisa berjumpa lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini waktu yang tepat, ini timing yang pas yang Tuhan sediakan buat kita bisa berjumpa lagi, dan saya mau mengajak kita pergunakan waktu ini untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Yuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ayo saudara, ambil Alkitab saudara-saudara, siapkan. Ini kita akan belajar satu topik yang indah sekali pada kesempatan kali ini. Buka Alkitab saudara dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Lukas pasal 9 ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Mari kita membacanya bersama-sama, saudara baca di tempat saudara berada masing-masing. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini, di akhir zaman ini, semakin banyak orang-orang yang mengalami yang namanya sakit penyakit. Beberapa waktu yang lalu, seluruh dunia dilanda oleh yang namanya COVID-19. Dan sampai hari ini sebetulnya belum berakhir, ya kan? Karena virus itu masih ada, saudara-saudara. Menurut kata pakar, virus itu tidak bisa punah, tidak bisa mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan bukan hanya itu saja, ada banyak sakit penyakit lain yang hari-hari ini menginggapi banyak orang. Ada banyak orang stres, ada banyak orang depresi, bahkan ada banyak orang yang hingga bunuh diri dan sebagainya, saudara. Lalu orang mulai mencari jalan bagaimana caranya supaya tidak sakit, yang sering disebut istilahnya healing, healing atau penyembuhan. Nah, topik kita hari ini, topik kita saat ini mau bicara tentang healing, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di dalam segala aspek kehidupan manusia, memang selalu ada yang namanya sakit penyakit. Ya. Bukan hanya penyakit flu, bukan hanya penyakit batuk, tapi penyakit orang bilang kanker. Apa itu kanker? Kantong kering, katanya. Alias tidak punya uang, tidak punya hepeng. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dalam hal ekonomi, dalam hal fisik, dalam hal pikiran apalagi. Dalam hal sosial juga, orang sekarang cenderung menutup diri. Orang cenderung sekarang inginnya individualis. Nah, itu juga namanya penyakit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membahas, mari kita mengupasnya satu persatu, bicara tentang healing, bicara tentang sakit penyakit. Ya, secara umum ada 4 jenis sakit penyakit. Ada 4 jenis sakit penyakit. Yang pertama adalah yang namanya penyakit jasmani. Ya, penyakit jasmani atau tubuh kita atau raga kita. Ya, di dalam Alkitab banyak dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang demam, bahkan menyembuhkan perempuan yang pendarahan sudah 12 tahun, orang yang timpang, dan banyak lagi semuanya. Batuk, pilek, itu namanya semuanya jenis-jenis penyakit secara jasmani atau fisik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali memang kita lalu mengambil inisiatif, yaitu pergi ke dokter, begitu kan? Pergi ke dokter, atau mengunjungi dokter, atau mungkin juga solusi-solusi alternatif yang lainnya untuk menyembuhkan. Oke? Tetapi sebetulnya siapakah yang bisa menyembuhkan penyakit kita? Dalam hal ini penyakit jasmani, penyakit fisik kita, saudara. Sekali lagi siapa? Pasti saudara dengan saya sudah tahu. Jawabannya yaitu Tuhan Yesus, saudara. Di dalam Matius pasal 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Matius 15 ayat 31. Saudara, artinya siapa? Yesus yang menyembuhkan itu semuanya. Kalaupun kita datang ke dokter, lalu dokter memberikan obat, lalu kita minum, lalu akhirnya jadi sembuh, saudara, bukan semata-mata kehebatan dokter, kehebatan obat, bukan. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Mari kita sungguh-sungguh memahami prinsip ini. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesuslah penyembuh kita. Dalam hal penyakit, segala penyakit fisik kita, apapun itu.
Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan kita lalu bisa mengandalkan dokter. Ada banyak orang yang kemudian lalu jadi fanatik dengan seorang dokter, fanatik dengan seorang yang bisa menyembuhkan. Katakanlah entah itu dukun, entah itu alternatif lain, entah itu paranormal dan sebagainya. Saudara, bukan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Satu-satunya yang hanya bisa menyembuhkan segala penyakit kita adalah Tuhan Yesus. Dokter, para medis yang lain, alternatif yang lain, atau mungkin paranormal dan sebagainya, itu hanyalah cara, itu hanyalah aliran, itu hanyalah perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus. Tapi sumber kesembuhan kita hanyalah Tuhan Yesus. Jangan kita jadi mengkultuskan seorang dokter, jangan kita jadi membangga-banggakan, mendewakan dokter yang ini hebat, dokter yang ini hebat. Oh, sana dokter-dokter di Singapura canggih, mari kita berobat ke sana. Dokter-dokter di luar negeri canggih. Saudara, bukan dokternya yang canggih, Tuhan Yesus yang canggih. Setuju? Amin. Saudara, dengan saya, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harusnya kita lebih mengandalkan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bingung, dan jangan pernah putus asa dengan penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Poin yang kedua, jenis penyakit yang kedua adalah yang namanya penyakit roh. Ya, penyakit roh itu artinya kerasukan roh jahat. Kena dengan roh jahat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Dan mereka semua disembuhkan. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan yang namanya sakit penyakit jasmani, sakit penyakit fisik. Tetapi dia juga menyembuhkan dari penyakit yang namanya gangguan roh-roh jahat. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengalami hal-hal demikian. Kalau sering disebut orang katanya penyakit-penyakit yang supranatural. Penyakit-penyakit gaib. Penyakit-penyakit goib. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, nggak ada istilah-istilah begitu. Ya. Namanya penyakit kerasukan roh jahat. Saudara, siapa yang bisa menyembuhkan? Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara sanak saudara kita semuanya, siapapun famili kita yang mengalami demikian, bawa kepada Tuhan Yesus. Bawa di dalam doa. Minta Tuhan Yesus menyembuhkan. Pasti sembuh. Pasti sembuh, saudara. Jenis penyakit yang ketiga, mari kita lihat. Ya. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 2. 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Siapa ini yang menjadi pemimpinnya? Yaitu Daud. Ini kisah Daud. Ya. Waktu Daud masih dikejar-kejar oleh Saul pada waktu itu. Ya, Daud bertemu dengan orang-orang, banyak orang, di antaranya orang-orang yang ternyata sakit hati. Hari-hari ini, saudara-saudara, banyak sekali orang yang mengalami sakit hati. Bahkan dari sakit hati inilah akhirnya mengalami merambah ke menjadi sakit fisik, menjadi sakit jiwa dan sebagainya. Bermula dari sakit hati. Ini jenis yang ketiga. Dan ini seringkali juga akhirnya parah mengganggu kehidupan kita atau kehidupan banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Ayub 5 ayat 22 dan Ayub pasal 21 ayat 25. Sekali lagi Ayub pasal 5 ayat 22 dan pasal 21 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Yang lain mati dengan sakit hati dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Saudara itu dikasih Tuhan, Alkitab sudah mencatat. Kita sering sekali melihat atau mendengar atau mendapat kabar hari-hari ini ada banyak orang meninggal bermula dari apa? Sakit hati. Ya. Jangan pernah kita anggap sakit hati memang itu sebuah penyakit yang hanya biasa-biasa, saudara. Enggak. Tetapi sakit hati, bahkan Alkitab mencatat di dalam kitab Ayub, banyak orang yang akhirnya mati, banyak orang meninggal karena sakit hati. Jadi kita perlu waspada dan kita perlu sungguh-sungguh memerangi atau menyembuhkan yang namanya sakit hati. Nah, kembali lagi, siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang sakit hati ini kan ini perpaduan antara ada jiwanya,
ada rohnya, juga ada fisiknya. Jadi ini udah kolaborasi. Makanya seringkali orang yang mengalami gangguan jiwa atau penyakit sakit hati, seringkali lebih fatal dibanding dengan penyakit-penyakit fisik, entah itu kanker, entah apa. Karena ini sudah menyangkut banyak hal, bagian fisiknya, bagian psikisnya, juga bagian jiwa atau emosinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan seringkali ini sekali lagi akhirnya bisa mengganggu kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi sangat kacau. Nah, jikalau saudara dengan saya, bagaimana cara penyembuhannya? Yaitu dengan healingnya kepada Tuhan Yesus. Balik lagi, hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan semua sakit penyakit, termasuk juga penyakit sakit hati. Jenis yang keempat adalah penyakit sakit rohani. Sakit rohani ini artinya roh kita sungguh-sungguh dalam keadaan mati, dalam keadaan tidak berdaya, alias kita sungguh-sungguh jauh dari Tuhan. Kita tidak mau kenal Tuhan, kita tidak mau dekat dengan Tuhan, kita bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang namanya penyakit rohani, alias roh kita, karena roh kita mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan begini, saudara. Pada awalnya Tuhan menciptakan kita, lalu Tuhan memberikan rohnya ke dalam hidup kita. Makanya di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, karena di sana dikatakan dalam Kejadian pasal yang pertama, maka Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa. Apanya segambar dan serupa? Rohnya. Karena Tuhan menghembuskan rohnya. Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Namun waktu manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah itu mati karena kita melanggar, karena kita memberontak, karena kita menyeleweng, karena kita menyimpang dari Tuhan. Sehingga roh itu mati. Dan oleh karena itu semua manusia berbuat dosa. Dan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, alias sakit rohani. Jadi pada dasarnya semua manusia mengalami sakit rohani. Untuk jenis penyakit yang keempat ini, semua manusia mengalami yang namanya penyakit rohani. Bagaimana caranya untuk kita bisa healing dari penyakit rohani? Di dalam Alkitab, kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk, mendapatkan dia, dan dia akan makan bersama-sama dengan aku, dan aku bersama-sama dengan dia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang berdiri di muka pintu? Siapa yang berkata aku itu? Dialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetuk pintu hati saudara dengan saya. Dia mau masuk supaya dia datang, dia masuk ke dalam hati hidup kita, sehingga roh kita dibangunkan, roh kita dibangkitkan, roh kita dibaharui lagi. Sehingga kita terbebas yang namanya dari penyakit rohani. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi umat Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, ayat 12 sampai 14 maksud saya. Berkata bahwa kita ini bukan anak-anak yang diperanakan dari darah dan daging. Tapi kita ini anak-anak Allah yang diperanakan dari roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jikalau saudara dengan saya ingin sembuh dari penyakit rohani, maka undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mau bertobat, kita kembali kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia akan masuk, yang diwakilkan oleh Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan kita terbebas dari penyakit rohani. Kita menjadi anak-anak Allah sejati. Kita menjadi orang yang sehat rohani, bahkan sehat jasmani. Kesimpulannya, saudara, dari 4 jenis penyakit tadi semuanya adalah hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Penyakit jasmani, penyakit roh-roh jahat, penyakit hati, sakit hati, dan penyakit rohani. Semuanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Dengan kata lain, mari saudara dengan saya, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Apapun penyakit saudara, entah itu penyakit kanker tadi yang saya katakan kantong kering, tidak punya uang, penyakit dalam hal ekonomi, penyakit dalam hal psikis kita, penyakit dalam hal jiwa kita, penyakit dalam hal sosial kita, apapun Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Asal saudara dengan saya mau datang sungguh-sungguh dan berharap kepada dia, meminta pertolongan sungguh-sungguh, bahkan bertobat. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara-saudara selama ini belum mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan hidup saudara, undang dia saat ini timing yang pas, ini waktu yang pas. Undang, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Dan minta Tuhan membaharui roh kita, supaya roh kita dibangkitkan. Kita menjadi manusia-manusia rohani kepunyaan Allah selama-lamanya.
Mari kita berdoa, satukan hati dan pikiran saudara-saudara bersama-sama dengan saya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu kali ini. Meteraikan firman-Mu Bapa. Bapa, sembuhkan kami dari semua sakit penyakit. Penyakit jasmani, penyakit kerasukan roh jahat, sakit hati, bahkan penyakit rohani yang paling parah di dalam hidup kami. Bapa, bila mana ada penonton, pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Kau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Bapa, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulihkan Bapa, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua penonton, pemirsa yang membutuhkan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Kau jamah, Kau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia, mengucapkan terima kasih untuk perhatian saudara-saudaraku semuanya dimanapun saudara berada. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.